Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV langsung dari rapat pleno Partai Golkar saat ini yang memiliki beberapa agenda pasca Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan saat ini Anda bisa melihat beberapa politisi senior dan jajaran dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar telah berdiri di barisan paling depan. Ada Bambang Susatyo, ada juga beberapa politisi senior Partai Golkar. Ada 3 agenda yang akan dibacakan dan nampaknya Wakil Ketua Agus Gumiwang akan memberikan pernyataan pasca rapat pleno yang digelar malam ini. Saudara, Agus Gumiwang sendiri saat ini menjadi salah satu nama yang memang disebut-sebut menjadi calon kuat sebagai PLT Ketum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Kursi Ketua Umum yang kosong saat ini menempatkan Golkar pada posisi yang mengharuskan mereka menunjuk PLT Ketua Umum Golkar yang baru. Pertanyaannya memang siapa yang akan menjadi calon ketua, maksud kami calon PLT, Ketua Umum Golkar saat ini. Kalau kita dengar Muti Hafiz sedang berbicara, nampaknya memang sebentar lagi akan diumumkan hasil dari rapat pleno Partai Golkar. Ada beberapa agenda yang menjadi bahasan dalam pleno Partai Golkar malam ini, saudara. Di antaranya adalah mengenai pengunduran diri secara resmi atau pengumuman pengunduran diri dari Ketua Umum yang lalu, yakni Erlangga Hartarto yang baru saja mengundurkan diri. Kemudian juga apakah akan disebut mengenai rencana atau jadwal Munaslup Partai Golkar yang sedianya dilakukan Desember 2024, namun akan menjadi satu bahasan. Kita akan dengarkan pernyataan dari Agus Gumiwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang menghadiri rapat tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Bendum, seluruh Wakil Ketua Umum hadir, kepala lembaga, badan, yayasan yang didirikan oleh Partai Golkar juga hadir, pengurus pleno yang hadir, alhamdulillah banyak, ya, dan dengan mudah quorum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, ya, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden elected. Tidak ada perubahan.
prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Akan digelar di Jakarta. Rekan-rekan media, tentu Partai Golkar akan terus-menerus bekerja sama dengan teman-teman media. Ya, kami butuh dukungan dari teman-teman media, ya, agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja Mbak Mutia ya. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati hari ulang tahun Partai Golkar pada bulan Oktober yang akan datang, Partai Golkar akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Bapak Erlangga Hartarto. Partai Golkar mengalami atau menjalani banyak sekali, merasakan suka dan duka, pengalaman yang luar biasa, challenge yang sangat berat, dan itu semua dijalankan dengan baik oleh Bapak Erlangga Hartarto. Banyak sekali kenangan kita, Partai Golkar, baik itu DPP maupun DPD dan seluruh kader Golkar di Indonesia terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto yang terus-menerus menoreh keberhasilan bagi Partai Golkar, khususnya keberhasilan dalam pemilu, di mana suara Partai Golkar berhasil menjadi pemenang kedua dan naiknya juga alhamdulillah cukup tinggi. Sukses Pilpres, ya, kemenangan dari Bapak Prabowo dan Pak Gibran juga merupakan kontribusi yang sangat penting yang telah diberikan oleh Partai Golkar. Saya kira itu, saya persilahkan, ya, 3 saja Mbak Mutia ya. Ya Pak ya, 3 penanya. Mau tanya 2 pertanyaan Pak. Yang pertama soal agenda Rapimnas dan Munas, ini apakah agendanya apa aja Pak, agenda utamanya? Apakah hanya ketum definitif atau juga ada perubahan ADART? Gitu. Kemudian yang kedua. Kenapa sih pertanyaannya perubahan ADART? Saya tanya balik dulu sebelum saya jawab. Siapa tahu mungkin
ada tokoh-tokoh yang ingin masuk dan sudah masuk, kemudian agendanya harus diubah untuk bisa melancarkan hal itu. Gitu. Rapimnas digelar untuk mengesahkan apa yang tadi sudah diputuskan dalam pleno. Ya, yaitu jadwal Rapimnas dan jadwal Munas. Tadi yang sudah disahkan oleh pleno, jadi Rapimnas hanya membahas satu agenda. Kalau Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru, ketua umum definitif. Saya tidak maju. Oke, langsung ya silakan. Pak, sebelumnya saya ucapkan selamat semoga bisa membangun Golkar Bapak saya diupload dari narasi Pak. Pertanyaan saya pertama adalah apakah menggelar Rapimnas dan kemudian dilanjutkan dengan menggelar Munas sebelum masa pelantikan presiden terpilih dilakukan itu merupakan agenda satu-satunya solusi jangka pendek yang bisa diambil oleh Golkar. Karena Mas, jadinya satu fakta yang sangat pahit. Pak Erlangga sudah mundur. sehari sebelum Pak Erlangga mundur, beliau bersama menyatakan bahwa beliau menghendaki bahwa Munas itu sebaiknya digelar pada Desember gitu. Artinya ada semacam keinginan bahwa sebaiknya Munas itu digelar setelah pelantikan presiden terpilih dilakukan. Dan apalagi kalau misalkan saya baca di ADR saya jawab supaya ngerti. Saya udah ngerti. Jadi gini, kenapa perlu diputuskan PLT Ketua Umum, ya, dan juga perlu dilakukan Munas segera. Itu karena dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang dalam waktu dekat ini kita butuhkan ketua umum definitif. Kita butuhkan ketua umum definitif. Pak, bagaimana sebelum sikap Pak Erlangga terkait dengan kebutuhan ini? Apakah DPP juga berkomunikasi dengan Pak Erlangga? Biar pergantian Mas. Apakah DPP berkomunikasi? Apakah DPP berkomunikasi dengan Pak Erlangga terkait dengan keputusan pada malam hari ini? Pasti. Terus yang kedua, bagaimana itu merespon suara dari beberapa pengurus Golkar, terutama di Dewan Pakar yang menyuarakan pencalonan Pak Jokowi sebagai ketua umum Golkar ke depan. Jadi kewenangan untuk menetapkan kapan Rapimnas dan Munas kan ada dua arah. Yang pertama ada 2/3 usulan dari provinsi, ya. Yang kedua adalah diputuskan oleh pleno, ya. Pleno tadi kan ini force major, sesuatu yang tidak kita harapkan. Pleno tadi secara tegas musyawarah untuk mufakat, sepakat bahwa dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang penting dibutuhkan ketua umum yang definitif. Oke? Satu lagi? Pak, izin Pak, Firda dari Detikcom, baru izin gantian Pak. Firda dari Detikcom Pak, saya ingin menanyakan tadi kan Bapak bilang tidak akan maju lagi waktu di Munas atau menjadi caketum. Apakah caketumnya? Bukan lagi, saya tidak pernah maju. Oh iya, siap salah. Berarti tidak akan maju di Munas. Ya. Apakah Bahlil yang akan menjadi caketumnya? Kemudian pertanyaan kedua itu soal ada isu bahwa Golkar ini akan membentuk ketua harian dan dewan pembina yang akan ditempatkan untuk Pak Jokowi. Apakah itu betul? Dua pertanyaan itu saya jawab jadi satu, yaitu semua nanti keputusan terhadap siapa yang akan menjadi ketua umum terpilih, semua keputusan berkaitan dengan format organisasi ditentukan di Munas. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baru saja saudara, artinya ini adalah rapat pleno yang sudah menuai hasil
yang menentukan bahwa Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Golkar setelah sebelumnya Erlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar beberapa hari yang lalu. Hari ini rapat pleno dilakukan tidak hanya untuk menentukan siapa PLT Ketua Umum Golkar, tapi juga ada agenda lain, yakni menetapkan kapan Partai Golkar akan menggelar Rapimnas dan Munas. Disampaikan tadi oleh Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Golkar bahwa Rapimnas akan diselenggarakan tanggal 20 Agustus. Rapatnya akan dimulai pagi hari, sementara malamnya akan digelar di hari yang sama di Jakarta, akan digelar Munas. Nah, Munas ini akan menjadi agenda penting untuk memilih ketua umum yang baru. Disampaikan juga tadi oleh Agus Gumiwang bahwa ia menegaskan dirinya tidak akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Namun ketika ditanya oleh rekan wartawan siapa nama-nama kuat yang akan mengajukan diri sebagai atau menjadi ketua umum Golkar yang baru, Agus Gumiwang menyebut bahwa nanti akan dirapatkan terlebih jauh lagi di dalam Munas. Dan ada beberapa poin juga yang dibahas dari Agus Gumiwang, diantaranya adalah bahwa rapat pleno hari ini menegaskan bahwa Partai Golkar masih solid dan akan fokus kepada pemerintah untuk membantu atau mendukung pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dan saudara, demikianlah Breaking News Kompas TV mengenai pemilihan atau PLT Ketua Umum Golkar yang baru Agus Gumiwang.